R.A. Amalia Yunita lahir 15 Juni 1967 di Bandung. Dalam tubuhnya mengalir darah campuran Jawa Timur, Cirebon dan Hongaria dari kedua orang tuanya. Dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang moderat, Yuni tumbuh sebagai pribadi yang mandiri. Yuni bebas memilih berbagai kegiatan, mulai dari pramuka, palang merah remaja, bela diri, hingga menari. SD kelas 1 tuh saya udah nari di atas panggung. Saya belajar tari-tari daerah ya, tari Sumatera, tari Bali, tari Jawa, dan kemudian akhirnya setelah itu saya udah mulai besar, saya mulai menciptakan juga tarian dengan gaya saya sendiri. Ya waktu itu lagi musim-musimnya modern dance kayak gitu. Nah saya juga ikut, tapi hanya terbatas komunitas kecil aja. Artinya kalau acara-acara di sekolah atau di lingkungan aja gitu. Saya orang bilang saya tomboy kali ya, jadi saya lebih senang naik sepeda daripada main boneka. Mungkin dari kecil saya entah saya punya boneka atau enggak, tapi saya lebih suka naik sepeda, keliling kemana-mana dengan teman-teman yang kebanyakan laki-laki semua. Terus sampai saya kuliah pun juga, saya kuliah di teknik sipil yang mayoritas tuh laki-laki semua. Jadi lingkungan saya ya kebanyakan lebih banyak mungkin teman-teman saya laki-laki. Memasuki masa kuliah di jurusan Teknik Sipil Universitas Trisakti, kecintaan Yuni pada alam kian menggila. Ia bergabung dengan kelompok pecinta alam Aranya Cala dan mencoba semua divisi olahraga luar ruangan seperti panjat tebing, mendaki gunung, berlayar, menyusuri gua, hingga arung jeram. Dan ketika terpilih sebagai Ketua Umum Aranya Cala periode 1986 hingga 1994, Yuni memuaskan jiwa petualangannya dengan menjelajah 5 benua. Yang sudah pernah saya lakukan, saya keliling, saya ke Eropa untuk naik 5 puncak tertinggi di 5 negara di Pegunungan Alpen. Waktu itu udah lama sekali, tahun 89. Terus saya pernah ekspedisi ke Amerika. Kita keliling ke 4 negara bagian untuk arung jeram, panjat tebing, dan naik gunung. Terus kita pernah juga saya bikin tim putri, kita ekspedisi ke Afrika dengan 4 kegiatan juga, panjat tebing, arung jeram, naik gunung, dan caving, penelusuran gua. Gitu. Yang terakhir 2 bulan yang lalu saya baru pulang untuk mendaki gunung satu puncak di pegunungan Himalaya. Yuni kan sakit juga, sempat sakit waktu sampai ke puncak dan turunnya harus dipapah gitu. Susah sih waktu itu, kalau saya lihat sih posisinya waktu itu emang susah untuk mengukur kemampuan kita ya. Puncak Kalapatar waktu itu udah deket sekali buat dia gitu, dan dia merasa saya masih kuat lah. Ya, jadi ya memang dia akhirnya mencapai puncak. Fisiknya Yuni mungkin nggak seperti atlet-atlet yang lain yang kuat gitu ya, seperti pendaki-pendaki gunung cewek-cewek lain yang badannya keker segala macam ya. Dia lebih relatif kecil ya badannya, tapi justru kemauannya yang kuat itu mengalahkan dari fisik-fisiknya yang fisik dibandingin sama fisiknya yang lain yang lebih kuat gitu. Dari dulu Yuni itu kalau misalnya kita latihan fisik segala macam dia relatif standar ya. Tapi justru kemauannya yang kuat sama tekadnya yang kuat justru yang bisa membuat dia jadi lebih dari yang lain. Meski sudah menjejakkan kakinya di salah satu puncak pegunungan Himalaya, Yuni tak melupakan kodratnya sebagai istri Lodi Korua dan ibu dari Salsa Bila Alca Korua, Ken Kiham Korua, dan Khalif Kresna Korua. Sejak dini, Yuni mengenalkan gaya hidup dekat dengan alam kepada anak-anaknya. Dengan saling mengisi dan berbagi tugas bersama suami, Yuni bisa menikmati waktu luangnya dengan keluarga.
di kantor juga Yuni lebih dominan daripada saya, jadi saya tahu diri dan saya sangat menikmati. Misalnya Yuni kemarin ke Himalaya, saya jaga anak gitu. Itu saya sangat menikmati itu, ternyata enak gitu. Jadi bukannya artinya Yuni nggak ke anak-anak, tetap dia berusaha tiap kali waktu kosong, apalagi Sabtu Minggu gitu. Sabtu Minggu selalu dengan anak-anak. Jadi walaupun dia dengan segala macam kesibukannya, dia tetap ngurusin anak, bikin PR-nya segala macam. Saya pengen selama saya masih bisa berpikir, selama saya masih bisa berbicara, saya pengen berbuat lebih banyak lagi sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya buat diri kita, buat keluarga kita atau lingkungan kita, tapi juga buat orang yang lebih banyak lagi. Terus juga, tapi kalau kembali lagi ke diri saya pribadi, mungkin yang saya inginkan cuman saya bisa menjaga tanggung jawab titipan Allah, anak-anak saya 3. Saya ingin mereka bisa dapat pendidikan yang baik gitu, pembinaan yang baik dari orang tuanya. Yuni memang sosok perempuan tangguh yang langka dan mengagumkan. Hobinya yang ekstrim bahkan kadang menyerempet maut agaknya menghadirkan banyak perenungan dalam diri Yuni. Melalui kegemarannya menulis puisi, Yuni mencurahkan buah-buah perenungannya yang dalam dan personal. Dengan demikian, Yuni senantiasa mensyukuri karunia Sang Pencipta dan lebih mengenal diri sendiri, alam, dan lingkungan sekitarnya. Wow.